Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menayangkan proses perbaikan sepeda ontel ya teman-teman. Ini adalah sepeda ontel yang kemarin tertabrak motor ya. Jadi ini mengalami bengkok pada bagian belakang ya. Jadi mulai sini ya, mulai pedal ke belakang, mulai as tengah ini ke belakang ini bengkok ya teman-teman. Seperti yang ada di video ini, tampak bengkok ke samping kiri ya kalau dilihat dari atas ini. Nah seperti ini tampilannya. Oke, bengkoknya untuk kalau dilihat dari arah sini bengkok ke kiri ya teman-teman. Jadi mulai dari as pedal itu, dari bosnya pedal ke belakang supetnya bengkok ya teman-teman. Kalau dibalik ini ke arah kiri. Oke, untuk titik-titik nanti yang perlu dibenahi ya teman-teman, ini saya tayangkan dulu lebih jelasnya. Ini ya teman-teman, jadi yang lecet-lecet ini adalah titik bengkoknya ya. Jadi nanti yang harus kita kembalikan untuk bagian sini, yang sini ya teman-teman. Dan untuk bagian supet yang sini atau garbunya yang sini, bagian paling pangkal sini ya teman-teman, ini terlihat lecet. Jadi belum sempat patah ya teman-teman, cuma bengkok namun terlihat lecet. Dan pada bagian sini ada setutnya ya. Nanti untuk membenahi pada bagian pangkal sini, setutnya nanti bisa dipotong dulu ya teman-teman, setut kecil itu ya. Oke, untuk bagian sini ini sudah nampak, ini ya nampak jelas, dan ini masih utuh ya pada bagian pangkal ya, karena ini setutnya tebal dan kuat lah, lasannya lebar ya teman-teman, beda dengan yang bawah tadi. Atau kalau dibalik bagian bawah, kalau diposisikan normal bagian atas. Oke, untuk posisi ini garbu atau supet belakang ini juga agak bengkok sedikit ya teman-teman. Baik teman-teman, ini nanti prosesnya akan saya lepas dulu pada bagian bannya ya, untuk memudahkan proses pengerjaan. Baik, langsung saja langkah awal ini saya lepas dulu. Nah ini tampilannya ya setelah saya lepas bannya. Nampak bengkok ya teman-teman, dilihat dari sini itu lurus. Nah sini bengkok ke samping kiri ya kalau kita lihat dari sini. Oke, jadi ini kemarin sepeda ini ditabrak dari samping ya, atau pada bagian belakang. Ini ya teman-teman, nanti titik yang harus kita kembalikan ya, titik bengkoknya. Ini nanti dipotong sebelah saja ya teman-teman, agar terpisah ya, tidak ada setutnya ya. Nanti setelah dipisah bisa dikembalikan lagi ya pada bagian setutnya saja. Baik teman-teman, ini nanti akan saya tayangkan proses pengerjaannya ya. Jadi harap bersabar untuk menunggu hasilnya. Nah jadi untuk setut yang ini nanti akan saya potong ya satu sisi saja, agar memudahkan ini pangkalnya, biar mudah untuk ditata kembali. Baik teman-teman, ini adalah sekilas tayangan proses pengerjaan ya. Di sini saya memakai palu ya sebagai sarana untuk memukul-mukul. Jadi untuk memukulnya ini juga harus melihat posisinya ya teman-teman, atau letaknya yang mana yang harus dipukul. Harus berhati-hati, jangan sampai bikin gepeng besinya ya teman-teman. Jadi ini ada titik-titiknya yang perlu dipukul. Jadi ini sambil hujan-hujan ya teman-teman saya mengerjakannya. Namun alhamdulillah masih ada teras sedikit ya, jadi untuk saya tidak kehujanan. Baik, ini saya pukul ke dalam yang pada bagian sisi kiri ya kalau tampak dari sini, dan pada bagian sisi kanan saya pukul keluar ya.
Sesekali saya cek menggunakan ban ya, untuk agar tahu arah-arahnya nanti kurangnya seberapa, kita bisa mengira-ngira ya, agar tidak kebablasan atau kurang ya teman-teman. Jadi untuk sisi kanan ya, kalau dilihat dari sini sisi kanan itu saya pukul-pukul keluar ya teman-teman, sampai pada posisi yang semula ya. Sesekali dilihat kurangnya seberapa, meskipun masih tampak bengkok, namun saya coba cek menggunakan ban agar tahu kurangnya seberapa ya teman-teman. Ini masih tampak kurang ya teman-teman, jadi masih perlu beberapa pukulan lagi. Sesekali saya tongkok-tongkok ya menggunakan tangan agar tidak kebablasan. Untuk sisi kanan ini masih kurang keluar ya maksud saya. Jadi dilihat dari sini sisi kanan, dan ini adalah sisi kiri ya. Kalau dilihat dari bawah, yang kiri kurang ke dalam, yang kanan kurang keluar. Sesekali saya cek lagi menggunakan ban ya teman-teman. Jadi dipastikan untuk as roda bannya itu mentok pada cowaan supitnya ya teman-teman, untuk mengecek tingkat kelurusannya ya. Baik teman-teman, untuk proses pengembalian yang bengkok-bengkok atau proses pemukulan sudah selesai ya teman-teman. Ini adalah hasilnya setelah rangkanya tadi saya setel, saya pukul-pukul ya teman-teman. Ini sudah tampak lurus ya, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Meskipun tidak sempurna 100%, namun terlihat sudah lurus ya teman-teman. Dan untuk bannya ini memang sebelumnya sudah geol-geol ya, ini perlu penyetelan rujinya ya teman-teman, atau penyetelan peleknya. Baik teman-teman, inilah hasilnya, ini sudah lurus ya teman-teman. Dan untuk yang bengkok-bengkok tadi, titik-titik tadi aman ya, tidak ada yang retak ya, itu hanya cat yang mengelupas sedikit, nanti bisa disemprot lagi pakai cat. Dan untuk bagian yang saya pukul-pukul tadi juga aman ya teman-teman, seperti yang ada di video ini, karena pada saat memukul-mukul ada titik-titik tertentu yang harus dipukul ya, jadi dipastikan aman. Baik teman-teman, kiranya demikian apa yang bisa saya tayangkan pada video kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan pada video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.